أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waba'd, jamaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali majelis ta'lim membahas tafsir atas karunia dari Allah semata. Anugerah karena kita berharap mudah-mudahan majelis taklim seperti ini bermanfaat untuk akhirat kita nanti. Mudah-mudahan. Salawat serta salam bagi Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali tafsir untuk surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Allah berfirman yang artinya demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kebinasaan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiati untuk mengikuti kebenaran, saling mewasiati untuk bersabar. Ini surat Al-Asr dan malam hari ini kita akan melanjutkan yang telah kita bahas dari pertemuan yang telah lalu untuk ayat yang ketiga. Yang pertama, yang kedua telah kita bahas. Kalau secara ringkas dari penafsiran dua ayat pada pertemuan yang telah lalu, beberapa pelajaran yang kita dapatkan bahwa betapa bernilainya waktu bagi Allah itu, bahkan Allah bersumpah dengan menyebut waktu, dan tidaklah Allah bersumpah dengan menyebut ciptaannya kecuali ini menunjukkan kemuliaan ciptaannya tersebut. Pelajaran yang lain kita juga mendapatkan keterangan bahwa bersumpah itu kalau bagi Allah menyebut makhluk-makhluk ciptaannya. Tapi kalau bagi kita untuk bersumpah tidak boleh sama sekali kecuali hanya menyebut nama siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain nama Allah. Sama sekali. Mau nama apapun, walaupun nama Nabi Muhammad juga nggak boleh. Itu kesyirikan. Kemudian di ayat yang kedua di antara beberapa pelajaran yang kita dapatkan di pertemuan yang lalu, Allah menjelaskan hukum asal manusia. Dan yang diinginkan manusia di sini adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menjalani syariat. Makhluk yang Allah ciptakan untuk menjalani syariat itu ada dua. Makhluk yang Allah ciptakan untuk menjalani syariat atau menjalani agama itu ada dua. Siapa yang pertama? Manusia. Yang kedua, jin. Dan di sini Allah sebut manusia atau jin bersifat umum. Sehingga yang diinginkan darinya adalah semua makhluk yang wajib menjalankan syariat dimanapun, kapanpun, siapapun dia. Itu yang Allah inginkan dalam ayat yang kedua ini. Hukum asal semuanya lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian, kebinasaan. Ini termasuk kita ya, Bapak Ibu. Saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu termasuk yang Allah sebut dalam ayat ini. Bahwa kita ini pada asalnya merugi. Saya menyebut kita tujuannya supaya kita langsung mengimplementasikannya kepada diri kita masing-masing. Kita termasuk yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Kita termasuk. Bahwa kita pada asalnya binasa, merugi. Ini ayat yang kedua. Kita lanjutkan malam hari ini untuk membahas ayat yang ketiga. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka saling menasihati dalam kebenaran dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Baik, ini ayat yang ketiga. Ayat yang terakhir dari surat Al-Asr ini. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa tersebut bahwa manusia itu dalam kerugian, yakni benar-benar merugi dan binasa. Kemudian Allah berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kata Imam Ibnu Katsir, dengan demikian Allah memberikan pengecualian yang selamat dari kerugian, yang tidak merugi, yang tidak binasa. Itu adalah orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan mereka mengerjakan amal soleh dengan anggota tubuh mereka. Dan mereka juga tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam mengikuti kebenaran. Kata Imam Ibnu Katsir, yaitu mewujudkan semua bentuk ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Kemudian mereka juga tawasau bis sabr, nasihat menasihati untuk tetap bersabar. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni bersabar atas segala macam cobaan, takdir, serta gangguan yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau mengajak kepada kebenaran tadi dan mengajak kepada kesabaran tadi. Baik, ini tafsir Ibnu Katsir dengan ringkas dan saya akan tambahkan beberapa penjelasan para ulama untuk pelajaran-pelajaran yang terkandung pada ayat yang ketiga ini dan juga nanti secara umum pelajaran yang terkandung dari surat Al-Asr ini. Untuk ayat yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, di antara pelajaran yang ada darinya adalah bahwa Allah Subhanahu
wa ta'ala menjelaskan karakter hamba-hambanya yang selamat dari kerugian. Ini pelajaran yang paling pokok dari ayat yang ketiga ini. Pada ayat ketiga ini Allah menjelaskan karakteristik, ciri, atau keadaan makhluk ciptaan Allah yang wajib menjalankan syariat tadi, yaitu manusia dan jin yang selamat dari kerugian. Kalau tadi kan pada ayat sebelumnya Allah menyebut manusia dan jin itu pada asalnya pasti merugi. Lalu pada ayat yang ketiga ini Allah menjelaskan ada di antara mereka yang selamat. Maka pelajaran selanjutnya berdasarkan penjelasan ini, ya, bahwa apabila tidak memiliki karakter yang Allah sebut dalam ayat yang ketiga, maka pasti mereka kembali ke hukum asal. Apa hukum asalnya? Merugi. Ya. Setiap yang tidak memiliki karakteristik yang Allah sebutkan dalam ayat yang ketiga ini, maka pasti kembali ke hukum asal. Merugi. Baik, pelajaran selanjutnya Allah terangkan ciri karakter mereka yang selamat itu. 4 hal. Amanu wa amilus shalihat tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 karakter. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling nasihat menasihati dalam kebenaran, keempat saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya. Maka inilah 4 sifat atau karakter atau keadaan atau boleh juga kita bilang ciri orang-orang atau manusia dan jin yang selamat. Kita ulangi 4 tadi. Apa yang pertama? Mereka beriman. Yang kedua apa? Beramal soleh. Yang ketiga apa? Menasihati dalam kebenaran. Yang keempat apa? Saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Baik, kita akan rincikan satu persatu. Karena ini butuh penjelasan, butuh keterangan dan penafsiran. Tidak bisa diambil mentah-mentah. Sehingga ada yang memahami, oh kalau begitu cukup beriman, beramal soleh, ya, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran, selamat kita. Lalu dipahami sesuai persepsi masing-masing, tak bisa. Harus dikembalikan kepada penjelasan yang berdasarkan Al-Quran sendiri, atau berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, atau berdasarkan penjelasan para ulama. Tidak dipahami dengan persepsi masing-masing. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman. Kata para ulama, orang yang beriman, ini orang yang mempercayai dengan hatinya, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap Allah dengan segala syariatnya. Terhadap Allah dengan segala syariatnya. Setiap orang yang percaya kepada Allah dengan segala syariatnya. Dengan segala syariatnya. Dan merealisasikan konsekuensinya. Merealisasikan konsekuensinya.
itulah orang yang beriman. Perhatikan ya, dari definisi ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua hal. Kalau mau digarisbawahi. Orang yang beriman itulah, pertama dia percaya kepada Allah dengan segala syariatnya. Tidak ada keraguan. Kemudian yang kedua, mereka merealisasikan konsekuensi itu. Kalau keimanan kepada Allah itu mengharuskan mereka untuk ibadah, maka mereka ibadah. Kalau keimanan kepada Allah mengharuskan mereka untuk menjauhi larangan yang diharamkan oleh Allah, maka mereka pun menjauhinya. Itu merealisasikan konsekuensi keimanan namanya. Harus ada dua ini. Karena bila iman itu hanya percaya tapi tidak merealisasikan, itu tidak dianggap beriman. Belum. Atau sebaliknya, hanya mengamalkan konsekuensi tapi tidak meyakini kebenaran, itu munafik namanya. Ya. Orang munafik kan yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya keimanan, kebaikan, tapi dalam hatinya tidak percaya. Itu munafik. Maka yang beriman adalah orang yang padanya dua hal ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, mari kita evaluasi keimanan kita. Terhadap segala syariat Allah, adakah yang masih kita ragu terhadapnya? Terhadap syariat Allah yang telah kita ketahui, adakah yang belum kita realisasikan? Atau yang tidak kita realisasikan? Kalau masih ada, berarti belum beriman dengan benar. Baik. Adapun sejumlah dalil menjelaskan wujud keimanan, itulah yang diinginkan dengan poin kedua tadi, merealisasikannya. Misal dalam hadis dalam hadis Nabi bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah beriman bagi yang tidak amanah. Nah, ini termasuk poin yang kedua tadi, merealisasikan keimanan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berbicara yang baik-baik, atau kalau nggak bisa, diam. Ini realisasi keimanan, bukan definisi iman. Jangan katakan orang yang beriman itulah orang yang bicara baik-baik. Nggak bisa, belum. Itu sangat kurang. Nabi bukan menjelaskan definisi di sini. Karena kalau kita mendefinisikan iman adalah orang yang bicara baik-baik, orang kafir juga ada yang bicara baik-baik. Betul tidak? Bukan mendefinisikan iman, tapi merealisasikan keimanan. Kalau definisi iman tadi yang telah kita sebut, yang percaya kepada Allah sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun, dengan segala syariatnya. Syariat maksudnya aturannya. Lalu dia merealisasikan semua itu. Nah, inilah yang dikatakan atau definisi beriman. Kalau dalam bait-bait syair, ya, orang-orang mengatakan al-imanu huwa al-i'tiqadu bil janani wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ma'siyati bi ittiba'i syaitani. Iman adalah sesuatu yang teryakini dengan mantap, kokoh dalam hati terkait dengan Allah, terrealisasikan dengan ucapan di lisan dan sinkron dengan apa yang dia perbuat, bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mengikuti syaitan. Itu iman. Maka orang-orang beriman yang Allah sebut dalam ayat orang yang seperti ini. Kemudian hadirin, poin selanjutnya masih terkait penjelasan dengan orang-orang yang beriman. Para ulama mengatakan bahwa keimanan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba yang Ia kehendaki. Dan karunia Allah berupa keimanan ini Allah berikan dengan melalui ilmu. Dengan melalui ilmu.
yang dipelajari, yang dipahami, yang diketahui. Lalu itulah yang mereka percayai. Maka para ulama pun mengatakan, orang yang beriman adalah orang yang memiliki ilmu terhadap apa yang mereka imani. Kita kalau berbicara secara logika saja, ini saya berbicara dengan logika ya. Mungkinkah ada orang yang beriman sementara dia nggak tahu terhadap kepada siapa atau apa yang harus dia imani? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Seseorang itu ketika menetapkan dirinya beriman, pasti punya ilmu. Sedikit atau banyaknya, itulah yang menjadi motivasi bagi dirinya untuk beriman. Mengimani sesuatu itu. Betul tidak? Nggak mungkin tiba-tiba dia mengatakan saya beriman, tapi nggak punya pengetahuan sama sekali. Ini kan kebodohan. Jangankan berbicara secara syariat. Iman yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa sehari-hari, percaya. Itu iman. Bisa diterjemah dengan letterless, percaya. Percaya terhadap sesuatu. Kalau mau sampai ke jenjang yakin, itu ketika kita meyakini sesuatu ini memang layak untuk kita percayai. Ya. Misal, kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya bahwa orang ini bisa menjalankan amanah, ya, bisa menjaga sesuatu dengan baik. Kapan yakinnya kita? Kalau kita sudah tahu, betul-betul terbukti. Ya tidak? Kita punya pengetahuan, wawasan, dan ilmu bahwa orang ini memang layak untuk kita percayai. Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak akan pernah ada keyakinan itu. Nggak akan pernah ada. Maka begitu juga dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin ada iman tanpa ilmu. Itu kaidah ringkasnya. Tak akan pernah ada iman yang benar kepada Allah tanpa ilmu. Kalau beriman kepada Allah, berarti ilmu terkait dengan dirinya Allah. Itulah fungsinya belajar akidah. Ya. Akidah itu adalah ilmu yang fungsinya untuk memperkuat iman kita kepada Allah. Itulah fungsi belajar akidah. Di sini ada nggak majelis akidah, Pak Yuda? Ada? Belajar akidah ada? Belum? Akidah itu lebih penting daripada fikih, Bapak Ibu. Karena akidah itu dasar dalam keimanan. Kalau fikih itu kan terkait amalan. Ya, maka saya sarankan untuk buka majelis akidah, Bapak Ibu. Akidah membahas ilmu yang tujuannya memperkuat iman kita kepada Allah. Kita nggak akan pernah bisa beriman kepada Allah dengan baik dan benar tanpa ilmu tentang Allah. Mau beriman dengan cara apa? Kalau kita tidak punya ilmu tentang Allah, sehingga kita nggak tahu percaya kepada Allah itu apa saja dan bagaimana saja, kita akan terjatuh, kita akan berpotensi terjatuh kepada seperti orang kafir Quraisy, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, bahkan seperti iblis, syaitan. Ini yang saya sebut Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi di masa lalu yang tidak beriman kepada Rasulullah, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Kalau masalah percaya-percayaan, saya tanya jamaah, tahu nggak? Iblis percaya kepada Allah. Betul tidak? Betul nggak? Betul. Ketika dia diusir dari surga kan, sumpahnya kan menyebut keagungan Allah. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Sumpahnya mantap ini iblis. Demi izzahmu ya Allah. Ini kan nggak mungkin terucap kecuali dengan keyakinan. Yakin mantap, bahkan yakinnya iblis dalam masalah ini mungkin mengalahkan yakinnya kita kepada Allah. Betul, wallahi. Karena iblis telah melihat Allah, kita belum. Dalam masalah ini iblis lebih kuat. Karena dia telah melihat Allah langsung. Na'udzubillahi minhu. Kita berlindung kepada Allah darinya.
Maka kalau cuma soal percaya kepada Allah, iblis juga percaya kepada Allah. Kafir Quraisy juga percaya kepada Allah. Abu Lahab, Abu Jahal itu kalau bersumpah menyebut wallahi, 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 demi Allah, demi Allah, demi Allah. Mereka menyebut nama Allah. Tahu mereka dengan Allah. Percaya mereka pada Allah. Tapi keimanan mereka tidak didasari dengan ilmu, tidak disertai dengan ilmu yang benar. Sehingga tidak membuat mereka merealisasikan kepercayaan mereka kepada Allah itu yang seharusnya, yang selayaknya. Maka nggak dianggap percayanya mereka itu bermanfaat bagi mereka. Nggak ada manfaatnya. Maka, Bapak Ibu yang saya muliakan, belajar akidah penting untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang Allah sebut, kita kembali ke surat Al-Asr, yang pertama kali wajar bila Allah menyebut karakter yang pertama kali, yaitu orang-orang yang beriman, yang begini. Orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah, lalu mereka menjadikan itu sebagai dasar dalam keimanan mereka kepada Allah. Baik, ini yang pertama. Mereka yang beriman. Ya, dengan ilmunya. Dan dengan ilmulah mereka beriman, dan mereka beriman dengan ilmu. Jadi ini kesimpulannya. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang dengan ilmu mereka beriman, dan dengan iman mereka berilmu. Ya, jadi jangan menganggap bahwa belajar agama itu tidak ada gunanya untuk keimanan kita. Tidak, malah sangat butuh kita belajar agama. Karakter yang kedua, wa amilus sholihat, dan mereka senantiasa beramal soleh. Setelah Allah menyebut mereka beriman, lalu Allah menyebut mereka beramal soleh. Pertanyaan, kenapa Allah menyebut beramal soleh? Bukankah tadi telah kita terangkan pada penjelasan beriman sudah mengandung amalan, betul tidak? Ya. Kalau tidak beramal kan tidak dianggap beriman. Tapi di sini Allah sebutkan beramal soleh secara khusus. Sebagaimana yang telah sering kita lewati penjelasannya, kalau Allah menyebutkan hal yang sebenarnya sebelumnya sudah bisa dipahami secara umum, lalu Allah sebutkan lagi secara khusus, tujuannya penekanan. Penekanan. Bahwa di antara fungsi amalan soleh itu adalah untuk membenarkan keimanan kita. Fungsi amalan soleh itu diantara cara membuktikan kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan secara khusus lagi, mereka juga beramal soleh. Tidak hanya mengaku kami beriman, tapi nggak pernah sholat. Kami beriman loh, tapi nggak pernah sedekah. Kami beriman loh, tapi nggak pernah baca Quran. Nggak ada gunanya. Makanya Allah sebut beramal soleh. Ada sebagian golongan yang para ulama menyimpang golongan ini, yaitu mereka yang mengatakan keimanan itu cukup dalam hati dan pengakuan di lisan, amalan nggak ngaruh, nggak ngaruh. Pokoknya selagi meyakini dalam hati, mengakui dalam hati, lisannya juga mengaku, udah mau ngapain juga aman. Seton itu. Dulu pernah, mungkin bapak-bapak yang senior di sini pernah dengar, dan saya ini dengar dari orang tua saya, guru-guru saya yang sudah senior juga. Di Sulawesi itu pernah ada seminar. Ya, seminarnya judulnya adalah mengupas keimanan Fir'aun. Mengupas keimanan Fir'aun. Ada pernah orang ya, mengklaim Fir'aun beriman. Kenapa? Atau apa sebabnya muncul narasi ini? Karena mereka mengatakan di dalam ayat si Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di Lautan Merah, dia taubat dan mengatakan, amantu, aku beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Oh, berarti beriman nih Fir'aun.
dengan pengakuan lisannya dia beriman. Apakah benar? Saya tanya jamaah, kita benarkan tidak ini? Bahwa Fir'aun beriman, benar tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Amalannya merusak keimanan. Tidak mungkin dikatakan beriman. Tidak mungkin. Tapi sempat ada. Karena memang ada sebagian golongan mengatakan iman itu nggak perlu, nggak harus amalan bukti. Nah, cukup yakin, cukup ucap, udah. Amalan apapun nggak ngaruh. Salah. Makanya Allah sebut di sini. Surat Al-Asr ini salah satu dalil bahwa amalan itu harus ada untuk selamat. Nggak bisa tidak. Masyarakat kita sebagian terjatuh dalam pemahaman keliru ini. Mengaku beriman. Kalau pengakuan beriman kan semua kita, setiap muslim pasti gampang mengucapkannya. Tapi nyatanya, sholat nggak pernah. Atau mungkin bolong-bolong. Baca Quran nggak pernah. Ke masjid jarang-jarang. Ngaku beriman. Gugur pengakuan itu. Karena tidak beramal soleh. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan soleh ini termasuk bukti keimanan kita. Kemudian masih terkait dengan amalan soleh, penjelasan selanjutnya. Apa dan bagaimana yang diinginkan dengan amalan soleh itu? Nah, ini harus diluruskan. Tidak boleh dipahami berdasarkan persepsi masing-masing. Para ulama mengatakan yang disebut amalan soleh itu adalah semua amal ibadah yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah amalan soleh. Karena Nabi memang tugasnya diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada umat manusia bagaimana cara beramal. Itu tugas Nabi. Sehingga dengan demikian hadirin yang saya muliakan, kalau kita ingin mencari tahu atau menghukumi sebuah amalan, ini amalan soleh atau bukan, maka sesuaikan aja dengan apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan. Sebab tidak mungkin loh, tidak mungkin, tidak masuk akal kalau ada orang belakangan mengaku dirinya beramal dan dia sebut ini adalah amalan soleh, sementara Nabi tidak pernah melakukannya. Tidak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Berarti dia lebih hebat dari Nabi. Betul tidak? Betul tidak? Karena itulah amalan soleh itu harus merujuk kepada Nabi SAW. Sebab Nabi lah yang paling soleh. Amalan beliau lah yang paling soleh. Sepakat? Sepakat nggak? Sepakat. Amalan beliau lah yang paling soleh, sesoleh-solehnya amalan Nabi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini terkait dengan ibadah. Ini terkait dengan ibadah. Karena memang pembahasan kita adalah pembahasan ibadah. Ya. Kemudian, hadirin yang saya muliakan. Yang ketiga, watawasau bil haq. Mereka saling mewasiati dalam kebenaran. Ya. Saling wasiat menasihati dalam kebenaran. Pelajaran pertama terkait dengan penggalan ini atau karakter yang ketiga ini adalah mereka adalah orang-orang yang memiliki ciri senantiasa berinteraksi dengan yang lain. Karena Allah menyebut dengan kata kerja watawasau. Watawasau. Ya, tafa'ala. Dalam bahasa Arab ini kata kerja yang menunjukkan makna saling. Ada pihak lain yang juga ikut serta. Sehingga kalau kita kembali ke ayat, mereka adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, itu menunjukkan mereka adalah senantiasa bersama dengan yang lainnya. Selalu bersama dengan yang lainnya. Mereka bukanlah orang yang individualis, nggak peduli dengan siapapun di sekitarnya, bukan. Itu bukan orang yang selamat. Orang yang baik, orang yang selamat adalah orang yang senantiasa peduli dengan sekelilingnya, sekitarnya. Al-haq, kebenaran.
Apa dan bagaimana kebenaran itu? Kembali ke karakter yang kedua, yaitu kebenaran yang telah ada dalam Al-Quran dan kebenaran yang telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebenaran. Mereka saling menasihati dalam hal itu. Senantiasa menyampaikan apa yang Allah perintahkan, mengingatkan apa yang Allah larang, apa yang Rasulullah SAW tuntunkan, apa yang Rasulullah SAW ingatkan. Watawasau bil haq, hadirin. Ini pelajaran juga terkait dengan kalimat ini, bahwa yang diinginkan dengannya adalah saling mewasiati dalam kebenaran, tidak terkait dengan teknis. Maka selagi terwujud yang diinginkan oleh Allah ini, saling mewasiati dalam kebenaran, maka semua teknis itu teranggap benar. Jadi termasuk kita seperti sekarang ini, saling mewasiati dalam kebenaran, mudah-mudahan termasuk ayat ini. Bapak Ibu mungkin punya perangkat mengingatkan yang lain. Salat termasuk tawasau bil haq. Mengingatkan anak istri di rumah, ayo salat, tawasau bil haq. Ya. Udah Isya. Oh, baik. Wah, bahaya itu. Kalau salat Jumat khotib, wah bahaya. Maka hadirin yang saya muliakan, saling mewasiati dalam kebenaran. Yang terakhir, saling mewasiati dalam kesabaran. Untuk saling menasihatinya sama dengan sebelumnya, tinggal penjelasan tentang kesabaran. Sabar adalah menahan diri, lisan dan anggota badan, menahan diri, lisan dan anggota badan untuk tidak terjatuh kepada yang dilarang oleh Allah. Itu sabar namanya. Menahan diri kita, menahan lisan kita, menahan anggota tubuh kita untuk tidak terjatuh kepada yang dilarang oleh Allah. Itulah sabar. Sabar itu di 3 tempat. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar dalam menjalani takdir Allah yang mungkin menyakitkan kita. Pada 3 ini, ketika menjalankan perintah, kita tidak mengeluh, tidak melakukan atau mengucapkan kalimat yang merusak amal ibadah kita. Sabar dalam meninggalkan larangan juga demikian. Sabar dalam menjalani takdir Allah juga demikian. Maka sabar, Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan artinya tidak ngapa-ngapain. Itu salah. Bukan sabar tidak ngapa-ngapain. Jangan katakan orang tidak bersabar ketika dia mengingatkan kamu salah. Sabar. Kan begitu. Kalau orang sudah mengingatkan ini salah, caranya juga benar, tidak salah dengan kesabaran. Sabar itu bukan artinya diam, bukan. Kalau sabar maknanya diam, sebagaimana sebagian masyarakat kita memahami sabar diam, tidak ngapa-ngapain, maka tidak akan berjalan syariat ini. Ya, sabar tadi itu definisi yang kita jelaskan. Dan sabar harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah Jalla wa ala. Baik, mungkin sudah bisa ya saya menjelaskan penutup dari tafsir surah Al-Asr ini. Hadirin yang saya muliakan, pada ayat yang ketiga itu para ulama menjelaskan juga tentang 4 tahapan dalam beragama bila ingin benar. Dan 4 tahapan ini ternyata kalau kita pikir secara logika ada dalam kehidupan dunia kita. 4 tahapan itu 4 karakter tadi. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga menyampaikan, yang keempat bersabar. Ini 4 tahapan. Saya katakan tahapan. Yang namanya tahapan kan harus bertahap tuh. Nggak boleh melangkah-langkah. Nggak boleh melewati ilmu langsung beramal. Nggak mungkin. Nggak mungkin langsung menyampaikan tanpa ilmu, tanpa mengamalkan. Ini tahapan untuk selamat.
dalam kehidupan beragama dan juga dalam kehidupan duniawi kita. Sebutkan satu perkara. Kita nggak akan menjumpai satu perkara pun kecuali pasti melewati 4 ini. Contoh sederhana bengkel, bengkel kendaraan. Di situ ada montir. Montir yang ada di bengkel itu pasti melewati 4 ini. Pertama pasti mereka belajar dulu. Belajar secara teori atau belajar dengan pengalaman. Betul tidak? Betul nggak nih? Lalu setelah mereka merasa punya bekal yang mumpuni, terjunlah mereka yang kedua. Apa itu? Yang kedua tadi apa? Beramal, praktek, terjun ke lapangan. Kemudian pastilah baru masuk ke tahapan ketiga. Apa itu? Menyampaikan apa yang telah mereka pelajari tadi. Ngajarin orang lain. Betul tidak? Tahapan ketiga. Kemudian yang keempat, pasti mereka menjalani kesabaran untuk semua ini. Sebab menjalani semua ini pasti menghadapi cobaan, gangguan. Pasti. Sabar sangat butuh. Makanya disebut di akhir. Inilah 4 tahapan dalam beragama bila ingin benar dan baik. Dan juga ternyata 4 tahapan ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah akhir penjelasan untuk surat Al-Asr tentang karakter orang-orang yang selamat dari kerugian. Mereka adalah orang yang beriman, mereka adalah orang yang beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka yang selamat itu. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akan lanjutkan tafsir untuk surat selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin 1-2 menit dari hadirin. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada? Dari materi yang telah kita pelajari? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup pertemuan kita malam hari ini sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.